Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurejo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang di dalamnya kita akan merayakan Hari Raya Persembahan dan membuka Pekan Wanita GKJW tahun 2020. Majelis Jemaat tetap menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili, dan menggunakan masker ketika sedang pergi dan bertemu orang lain. Pada bulan Agustus nanti, kehidupan persekutuan di GKJW Jemaat Ranurejo akan memasuki tatanan kehidupan baru atau yang disebut dengan new normal, sehingga peribadatan di gereja pun juga akan menyesuaikan dengan tatanan kehidupan baru. Seluruh warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri untuk memasuki tatanan kehidupan baru. Saudara-saudara, mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Ria nomor 9. Bertemu dalam kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali Hari Raya Persembahan dan Pembukaan Pekan Wanita pada hari ini, mari kita berbakti kepada Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepadanya seraya mengaku di dalam hati kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada hari ini, kita disapa oleh nasihat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat Rasul Paulus adalah nasihat yang amat berharga dan penting bagi orang-orang Kristen, karena bagaimanapun
kita semua diajak untuk melihat bahwa tak hanya harta benda saja yang dipersembahkan, tetapi tubuh dan kehidupan kita. Mari kita hayati nasihat Rasul Paulus ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Ria nomor 63, bait yang pertama, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersama dengan nasihat Rasul Paulus kepada kami, agar kami mempersembahkan hidup kami, tak hanya harta benda. Hidup dan tubuh yang penuh dengan keterbatasan ini, dengan rendah hati kami persembahkan kepadamu. Tuhan berkenan untuk memakai dan selalu mengubahkan keterbatasan dan hidup kami, agar kami semakin sempurna di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup. Kami sadar dan kami mengakui tubuh dan hidup kami terbatas ketika harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Oleh karena itu, kami menyerahkan seutuhnya, ubahlah. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan tubuh dan kehidupan kita kepada Tuhan merupakan panggilan kita. Dan ketika kita bisa menyerahkan seutuhnya, maka kita bisa merasakan ketentraman dan damai dalam hidup kita. Kidung kontekstual nomor 121, bait 1 dan 3, ayem tentrem. Bye.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Matius pasal 13, ayatnya 24 sampai 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43 yang demikian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Maka manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Berbahagialah kita semua yang memelihara firman ini dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila seorang anak akan pergi merantau keluar daerah, biasanya orang tua akan memberi pesan kepada anak-anaknya, sing ngati-ati oleh murip, oleh kekancan, dijaga lakumu ben kowe ora nganti keli ing laku urip kang ora bener. Setidaknya kalau diterjemahkan, hati-hati dalam bergaul agar hidupmu tetap baik sehingga kamu tidak terbawa arus yang tidak baik sehingga membuat hidupmu kacau balau. Pesan orang tua ini adalah pesan yang lumrah agar anak-anak yang pergi merantau keluar kota itu bisa menjaga kehidupannya dengan baik. Sekalipun mereka ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, mereka bisa tetap bertumbuh menunjukkan contoh yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini disebutkan dan diceritakan, bahkan disinggung oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bagaimanapun juga ketika kita menyimak bacaan perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa lalang dan gandum sama-sama akan bertumbuh. Lalang, yang dimaksud lalang itu alang-alang, gandum itu tanaman sebagai bahan pokok. Orang Galilea waktu itu membuat roti dari gandum. Ketika disebar begitu, maka gandum tumbuh, lalang tumbuh. Dan di dalam bacaan kita, di sana muncul pertanyaan, apakah lalang ini dicabut saja daripada mengganggu pertumbuhan gandum? Tetapi jawab orang yang memiliki ladang itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu, biar saja lalang dan gandum itu sama-sama bertumbuh. Nanti ketika tiba saatnya, ketika tiba waktu untuk menuai, baru kita mengumpulkan lalang dan membakarnya. Biarlah gandum itu tumbuh bersama dengan lalang dan gandum itu nanti dituai masuk ke dalam lumbung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, kita belajar bahwa kita semua ada di tengah-tengah kondisi dunia yang seringkali menghimpit kita. Bacaan minggu lalu tentang perumpamaan penabur itu dengan jelas menceritakan bahwa benih yang ditabur itu bisa tumbuh bila tanahnya baik. Tetapi bila dihimpit oleh batu, oleh semak, maka benih itu tidak bisa tumbuh. Hari ini diperjelas lagi. Gandum akan tumbuh bersama dengan lalang. Kebaikan akan selalu ada beriringan bersama dengan kejahatan. Orang yang baik akan selalu hidup dengan orang yang tidak baik. Maka kalau kita memperhatikan jawaban Sang Tuan yang punya ladang, bukan menghilangkan yang tidak baik, bukan mencabut lalangnya, tetapi biarlah mereka tumbuh bersama. Artinya sebenarnya kita diuji, dimurnikan. Apakah kita yang baik ini masih akan tetap baik bersama dengan yang tidak baik tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Persembahan. Di tengah keterbatasan yang sedang kita alami dan rasakan, di tengah krisis yang sedang kita hadapi bersama, tidak hanya di negara Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia, kita merasakan betul-betul bahwa banyak sekali orang kehilangan pekerjaan dan mungkin di antara kita pun juga mengalami hal itu. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita masih bisa mempersembahkan bagi Tuhan, khususnya dalam Hari Raya Persembahan ini? Apabila kita bercermin pada bacaan kita, maka saya kira ini merupakan perumpamaan yang tepat. Artinya, di tengah krisis, lalang, kita masih diuji di tengah keterbatasan kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur dalam keadaan yang demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara apakah hidup ini diberkati atau tidak, itu adalah urusan Tuhan, karena Dia yang mengatur rezeki kita. Tetapi untuk menjadi berkat, mau menjadi berkat atau tidak, itu adalah pilihan dan panggilan kita. Sehingga saudara, bersama-sama di sini saya mengajak kita semua untuk betul-betul menghayati bahwa kondisi sekarang ini kita betul-betul diuji. Apakah kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Masalahnya kita selalu diajarkan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga dalam berbagai waktu, berbagai hal, disinilah kita sekarang dipanggil. Ada satu pepatah orang Jawa yang mengatakan, akeh durung mesti cukup, setitik durung mesti kurang. Banyak belum tentu cukup, dan sedikit belum tentu kurang. Syukuri saja yang kita miliki dan kita alami sekarang. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhanlah yang memberkati kita. Dan mari kita tetap menjadi berkat dalam kehidupan ini, dalam keterbatasan kita. Menjadi berkat tak hanya sekedar terkait dengan harta benda, tetapi juga hidup dan sikap kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus di depan agar kita mempersembahkan tubuh kita adalah satu hal yang penting, bahwa mempersembahkan bukan hanya terkait dengan harta benda, tetapi tubuh dan kehidupan kita, sehingga tubuh dan kehidupan kita pun juga pada akhirnya harus menjadi berkat. Tetaplah menjadi gandum di antara lalang. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah Hari Raya Persembahan ini kita pun juga membuka Pekan Wanita GKJW tahun 2020. Sebagai penanda, mari bersama kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya memberikan waktu kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi, menaikkan pergumulan saudara, dan setelah itu kita akan bersama-sama melanjutkan doa syafaat kita dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi dan mengatasi wabah ini. Kami percaya bahwa bangsa kami tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini, karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan kiranya COVID-19 ini dapat segera berakhir, dan kami dapat kembali hidup normal. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Kiranya berkenan memberi kesembuhan untuk keluarga yang merawat. Diamlah Tuhan, beri kekuatan dan kesabaran, dan penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa yang menyelami kepergumulan, biarlah Tuhan beri ketabahan, kekuatan lebih, memberi jalan keluar atas masalah mereka hingga dapat terselesaikan dengan baik. Saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong supaya mendapat pekerjaan demi masa depan mereka. Banyak permohonan kami yang Tuhan yang tidak bisa kami sampaikan satu demi satu, namun kami percaya Tuhan sudah mengetahuinya. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami hanturkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah sang sumber kekuatan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa berkarya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur kami pada saat ini ya Allah, para ibu-ibu sekalian di hadapan-Mu, di mana pada saat ini adalah merupakan yaitu Pekan Pembukaan Wanita. Kami sebagai para ibu, mampukanlah kami untuk dapat mewujudkan kehidupan kami dimanapun kami berada, baik kami berada di dalam lingkungan keluarga kami, baik kami para ibu berada di luar lingkungan keluarga kami. Mampukanlah kami untuk menjadi teladan, sehingga kami boleh dapat mampu menumbuh kembangkan perilaku kehidupan kami sebagai para ibu
untuk dapat boleh menjadi cermin di dalam Engkau sebagai anak-anak yang terbaik di dalam Engkau. Jadikanlah kami para ibu yang elok di dalam keluarga, boleh mendidik anak-anak kami, keluarga kami, untuk senantiasa selalu berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi harapan-harapan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami sebagai para ibu ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyadari akan segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tanpa-Mu kami para ibu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Allah, kami serahkan seutuhnya, seluruhnya kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi ibu yang terbaik dimanapun kami berada. Senantiasa kasih setia-Mu menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, Engkau maha baik dan maha mendengar. Kami percaya Engkau mendengar setiap permohonan dan doa kami. Kini kami persembahkan tubuh dan kehidupan kami kepadamu. Pakailah, agar semakin hari kami semakin disempurnakan dalam laku hidup kami. Setelah ibadah ini, kami akan kembali memasuki hidup yang Tuhan berikan. Kami percaya Engkau yang mengatur dan memelihara kami. Inilah seru dan doa kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 111 ayat 1-5 yang demikian. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan, yaitu persembahan ibadah minggu dan persembahan hari raya persembahan. Diiringi nyanyian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. I
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Sucikan dan berkati Tuhan, agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan melanjutkan karya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi gandum di antara lalang. Dan di akhir dari bulan keluarga ini, mari kita tetap menghayati bahwa kehidupan keluarga Kristen bukanlah kehidupan yang mudah. Kita selalu dibentuk di tengah kehidupan lalang. Oleh karena itu, tetaplah menyerahkan hidup keluargamu kepada Tuhan. Kita nyanyikan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, kita diutus. Tuhan memberkati kita. Kekuatan dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidupmu, menggandeng tanganmu, membuat langkahmu tegap di tengah kehidupan lalang, kini dan selamanya. Amin.